Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wa'uda Sulistinawati, mahasiswi Program Studi Pendidikan Seni Rupa, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi filsafat tentang rasionalisme. Latar belakang munculnya rasionalisme, yakni keinginan untuk membebaskan diri dari segala pemikiran tradisional. Rasionalisme dalam bidang filsafat adalah lawan dari empirisme. Dalam bidang filsafat, terutama berguna sebagai teori pengetahuan. Filsafat rasionalisme berangkat dari sebuah keraguan besar akan segala sesuatu. Karena ragu-ragu itu suatu cara berpikir. Ragu-ragu bukan untuk ragu-ragu, melainkan untuk mencapai kepastian. Tak dapat dipungkiri, zaman filsafat modern telah dimulai. Dalam era filsafat modern dan kemudian dilanjutkan dengan filsafat abad ke-20, munculnya berbagai aliran pemikiran. Namun di dalam pembahasan kali ini, yang akan dibahas adalah aliran rasionalisme. Adapun tokoh rasionalisme, yang pertama, René Descartes, merupakan ahli filsafat yang mengagungkan rasio, pengetahuan yang benar, sumbernya dari dunia rasio, karena rasio adalah realitas sesungguhnya. Hal ini terbuktikan dengan ucapan yang terkenal dengan cogito ergo sum. Dalam bahasa Inggris, ia berkata, I think therefore I am, yang artinya, aku berpikir maka aku ada. Dalam kegiatan pemikiran menentukan keberadaanku, kebenaran yang bersifat tetap dan objektif hanya ada di dalam dunia rasio. Pengalaman indera hanya mampu mengenali data-data empirik, bukan merupakan kebenaran. Karena itu tidak dapat dipercaya. Kemudian, Nicolas Malebranche. Ia berusaha mendamaikan filsafat yang dirintis Descartes dengan pemikiran Kristiani, terlebih pemikiran Augustinus tentang masalah substansi. Ia mengikuti ajaran Descartes bahwa ada dua substansi, yaitu pemikiran dan keluasan. Tetapi tentang hubungan jiwa dan tubuh, ia mempunyai pemecahan tersendiri. Pendirinya dalam bidang ini biasanya dinamakan okasionalisme atau okasion, yang artinya kesempatan. Kemudian G.W. Leibniz, lahir tahun 1646 hingga akhir wafatnya tahun 1716, merupakan putra dari Friedrich Leibniz, seorang profesor filsafat moral di Leipzig. Beliau menuliskan karyanya dalam bahasa Latin, bahasa Prancis, seorang ensiklopedia atau orang yang mengetahui segala lapangan pengetahuan pada masanya. Salah satu pemikiran Leibniz ialah tentang substansi. Menurutnya ada banyak substansi yang disebut dengan monad. Monos, satu, atau monad yang artinya satu unit. Kemudian Christina Wolf, lahir tahun 1679 hingga akhir wafatnya tahun 1754. Christina Wolf adalah seorang filsuf Jerman yang berpengaruh besar dalam gerakan rasionalisme sekuler di Jerman pada awal abad ke-18. Wolf adalah filsuf yang paling terkenal pada masa pencerahan Jerman. Ia menjadi guru besar matematika di Halle, menyebarluaskan ide-ide Leibniz. Wolf tidak mempunyai pokok-pokok ajaran tersendiri. Mengikuti Leibniz, sistem pemikiran Wolf dikenal dengan sistem Leibniz, yang menjadi dasar pemikiran filsafat Jerman abad ke-18. Akan tetapi, pemikiran Wolf pada dasarnya merupakan pengembangan dari filsafat Leibniz yang menerapkannya terhadap segala bidang ilmu pengetahuan. Kemudian Blaise Pascal, lahir tahun 1623 hingga akhir hayatnya tahun 1662. Blaise Pascal berasal dari Prancis. Ayahnya adalah ketua Cordes Aides di Clermont, seorang penarik pajak di wilayah Auvergne, Prancis.
Sejak kecil, dia sudah menunjukkan kecerdasannya. Konon, dia tidak pernah mengunjungi sekolah resmi dan dididik ayahnya secara ketat, memiliki kecenderungan yang berbeda dengan yang lain. Sementara rekan-rekan lain menekankan rasio melebihi dari iman, menegaskan bahwa iman dan wahyu dapat mengatasi situasi manusia. Bahkan, sebaliknya, Pascal menekankan iman melebihi rasio. Rasionalisme terhadap ilmu pengetahuan. Rasionalisme adalah suatu dasar kebenaran. Karena rasio diambil dari kata rasio yang berarti benar. Kebenaran ini menitik beratkan pada akal budi atau rasio. Manusia menggunakan akal untuk berpikir dan menangkap suatu pengetahuan yang ada. Aliran ini meyakini akan adanya kebenaran dari akal manusia. Tidak mungkin kebenaran itu didasarkan pada suatu kebohongan, karena yang menjalankan adalah akal. Dan akal merupakan suatu ciptaan Allah yang diberikan kepada manusia dan tidak mungkin ada suatu kebohongan. Rasionalisme merupakan suatu aliran epistemologi yang menjadikan akal rasio sebagai sumber dari segala pengetahuan. Menurut aliran ini, suatu pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir. Agar filsafat dan ilmu pengetahuan dapat diperbarui, kita memerlukan metode yang baik. Demikian pendapat Descartes, tokoh utama rasionalisme. Descartes sudah menemukan metode yang dicarinya, yaitu dengan menyaksikan segala-galanya atau keraguan-raguan, kemudian ia menjadikannya untuk mendapatkan hasil yang sahih dari metode yang hendak dicanangkannya. Ia menjelaskan perlunya dalam 4 hal, yaitu sebagai berikut. Tidak menerima sesuatu pun sebagai kebenaran, kecuali bila saya melihat bahwa hal itu sungguh-sungguh jelas dan tegas, sehingga tidak ada suatu keraguan apapun yang mampu merobohkannya. Pecahkanlah setiap kesulitan atau masalah itu atau sebanyak mungkin bagian, sehingga tidak ada keraguan apapun yang mampu merobohkannya. Dan bimbangkanlah pikiran dengan teratur, dengan mulai dari hal yang sederhana dan mudah diketahui, kemudian secara bertahap sampai pada yang paling sulit dan kompleks. Kemudian dalam proses pencarian dan pemikiran hal-hal sulit, selamanya harus dibuat perhitungan-perhitungan yang sempurna serta pertimbangan-pertimbangan yang menyeluruh, sehingga kita tidak ada satupun yang diabaikan dalam penjelasan itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.